Kapan itu kita bisa lakukan? Kalau kita itu masih punya nafas. Tapi kalau sudah nafas itu habis, lidah itu sudah keluh, hanya tinggal pandangan saja, hanya melihat dan mengerti apa yang terjadi, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan itu? Ketika sudah nyawa berada di tenggorokan, kita bertobat sudah tidak terima lagi. Sebagaimana Fir'aun yang tidak pernah sakit dalam hidupnya, yang selalu melakukan durjana, ketika sudah ruhnya berada di dalam lehernya, di tenggorokannya, di saat itulah kemudian amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa, sudah tidak bisa lagi, nggak diterima lagi sudah. Kata Nabi SAW, innallaha yatubu li abdihi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selama dia itu tidak sampai nyawanya dalam tenggorokan. Kalau sudah nyawanya sampai tenggorokan, habis sudah. Berarti apa? Kesempatan luar biasa. Pertahankan dengan uang, dipertahankan dengan uang. Jaga kesehatan. Jangan sampai kita sakit. Kita sakit, berobat, jual semuanya untuk kesehatan kita. Kenapa? Hidup anugerah. Jaga untuk kita. Oleh karenanya jadi hidup ini jangan disepelekan. Ini hidup ini modal utama kita. Sehingga pantas kalau kemudian Allah Ta'ala berfirman, bahkan diawali dengan sumpahnya dari saking pentingnya umur kita ini. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Kenapa sampai Allah Ta'ala itu bersumpah demi masa? Karena masa itu adalah sesuatu yang paling besar, anugerah bagi kita semuanya. Selama kita masih ada masa, selama itu berarti kita masih bisa berbuat. Kalau sudah masa itu tidak ada lagi, habis sudah. Oleh karena itu, maka itu yang pertama yang harus kita lakukan. Tanpa bekal, tanpa modal ilmu tentang tata cara kehidupan, bagaimana mungkin kita akan bisa hidup dalam keadaan sempurna? Susah. Jadi pertama yang harus kita ketahui, ibu-ibu semuanya, hidup kita dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Dan setiap kehendak Allah pasti bertolak belakangan dengan kehendak kita. Itu umumnya seperti itu. Jadi jangan kecewa. Kalau kita sudah tahu, kita nggak kecewa. Tapi kalau kita nggak tahu, selalu kecewa. Akhirnya keluar dosa ini, dosa itu, terus nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita tahu bahwasanya kita diciptakan dengan kehendak Allah, ya udah kita terima, mau gimana lagi kita sebagai seorang hamba. Dialah zat yang maha mendikte kita. Dialah zat yang menentukan semuanya. Kita kembali kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Itu kalau kita tahu. Tapi kalau dia nggak tahu, sampai sekarang ini mohon maaf, berapa banyak di antara kita yang kemudian itu kebablasan. Cari dunia sebanyak-banyaknya, seakan-akan dia itu tidak mati sampai 1000 tahun. Coba lihat uangnya, triliunan. Tanahnya, ribuan hektar. Untuk apa itu? Untuk apa? Kalau bukan untuk dirinya di masa depannya, untuk apa? Tapi tumpuk terus, tambah tua terus, tambah numpuk, sampai kapan? Nah ini kan termasuk kebablasan yang macam ini. Kenapa? Karena dia nggak belajar bagaimana tata cara kehidupan. Orang tua ada sampai meninggal nggak digunain kesempatan. Istri ada, anak-anak sampai dia meninggal dia tidak menggunakan kesempatan. Semuanya yang diberikan Allah Ta'ala kesempatan dibiarkan begitu saja. Untuk siapa? Untuk kita. Jangan pernah kita berpikiran saya berbuat ini untuk keluarga, jangan.